Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Perkenalkan, nama saya Fikri Kalamo. Saat ini saya bertugas di Kementerian Pertahanan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Perjalanan karir kami diawali pada tahun 2010, di mana kami diangkat sebagai CPNS Kementerian Pertahanan dengan jabatan pengendali ekosistem hutan di Balai Taman Nasional Laiwangi Wangameti di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami selama bertugas di Taman Nasional Laiwangi Wangameti di Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 15 tahun, yaitu dari tahun 2010 dan berakhir di tahun 2025. Dan alhamdulillah pada tahun 2025 akhir, atau tepatnya di Januari 2026, kami diberikan amanah, dipercayakan untuk menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional di Balai Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Tentunya ini menjadi suatu kepercayaan yang harus kami jawab dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, dan mampu memberikan dampak tentunya bagi organisasi, yaitu organisasi Balai Taman Nasional Waikambas, dan juga bagi kelestarian hutan di Provinsi Lampung dan juga bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional. Sebagai ASN di Kementerian Pertahanan, tentunya kami melaksanakan tugas tidak hanya secara administratif, tapi kami juga bertugas bersinggungan langsung atau bertugas dalam pengelolaan kawasan hutan. Di mana dalam penugasan kami tentunya kami mengelola kawasan hutan beserta isinya, mulai dari satwa liar, tumbuhan, dan juga ekosistem yang berada di dalamnya. Lebih luas lagi, tentunya kawasan hutan Taman Nasional bersinggungan dengan masyarakat, sehingga kami juga harus memperhatikan tidak hanya kelestarian kawasan, tapi juga kami harus bisa memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitarnya. Tentu ini bukan menjadi tanggung jawab yang mudah. Kami melihat ini sebagai suatu proses dedikasi kami, proses mewujudkan visi misi pembangunan kehutanan yang jauh lebih bisa mementingkan atau bisa mengimplementasikan kepentingan banyak pihak. Baik, kami akan sedikit menjelaskan tentang Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas adalah salah satu kawasan konservasi penting di Pulau Sumatera dan juga di Indonesia. Kawasan konservasi Waikambas mulai ditetapkan pada tahun 1989, tepatnya 1 April, di mana pada tanggal tersebut Taman Nasional Waikambas dideklarasikan sebagai kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional. Kawasan konservasi ini memiliki luasan kurang lebih 125.000 hektar, dan kalau kita lihat secara posisi, dia berada di bagian timur Provinsi Lampung yang terbentang dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang. Dari keseluruhan kawasan Taman Nasional Waikambas tentunya memiliki potensi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat tinggi, di mana dalam mandatori penunjukan kawasan ini merupakan area preservasi, area penting yang harus dipertahankan sebagai habitat alam bagi mamalia-mamalia besar yang ada di Pulau Sumatera, termasuk juga 6 jenis primata dan juga jenis-jenis burung baik endemik Sumatera dan juga burung-burung migran. Sebagai kawasan konservasi penting, Waikambas tentunya punya persoalan dan tantangan tersendiri. Sebagai area penting sistem penyangga kehidupan, Taman Nasional Waikambas berbatasan langsung dengan 38 desa penyangga, mulai dari bagian utara sampai dengan bagian selatan. Tentunya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional cukup beragam, mulai dari kebakaran hutan, perburuan, juga illegal fishing, termasuk juga kegiatan pencurian secara ilegal. Ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan, dan yang lebih menjadi perhatian saat ini adalah gangguan terkait interaksi negatif terhadap satwa liar, khususnya gajah Sumatera. Dan ini menjadi perhatian khusus karena gajah Sumatera yang berada di kawasan Taman Nasional selalu berkonflik ataupun selalu berusaha untuk keluar dari habitat alamnya di Taman Nasional Waikambas. Oleh sebab itu, upaya terpadu pembentukan tim kerja lintas sektor dan juga pelibatan multi stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan interaksi negatif satwa liar itu sangat dibutuhkan di Taman Nasional Waikambas, sehingga kita tidak hanya mampu menyelamatkan gajah Sumatera,
tapi juga menjaga masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan memiliki tugas pokok dan fungsi, di mana tugas pokok dan fungsi tersebut sangat berkaitan erat dengan bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Waikambas. Kami melihat bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Taman Nasional Waikambas dapat dibedakan menjadi pelayanan publik yang bersifat internal dan juga pelayanan publik yang bersifat eksternal. Secara internal, pelayanan publik yang dapat diberikan adalah bagaimana kami bisa memastikan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan itu dapat berjalan dengan baik. Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dapat terinventarisasi dan teridentifikasi, dan juga kami juga harus bisa memastikan bahwa area-area yang terdegradasi dapat terpulihkan melalui proses rehabilitasi dan upaya-upaya restorasi. Sedangkan bentuk pelayanan eksternal adalah bentuk pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti contohnya adalah pelayanan pemberian akses data dan juga informasi terkait kawasan konservasi khususnya Taman Nasional. Lalu juga kegiatan-kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, lalu juga kegiatan pengelolaan wisata, kegiatan fasilitasi penelitian, edukasi lingkungan, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana kami juga memberikan bentuk pelayanan eksternal kami adalah memastikan bahwa interaksi negatif antara satwa liar dan manusia itu dapat dilakukan dengan lebih baik dan juga memberikan dampak tidak hanya menyelamatkan satwa, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar kawasan dapat lebih terlindungi. Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional, tentunya kami berperan sebagai fungsi pengawasan, bagaimana pelayanan publik tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar, norma, dan juga peraturan yang berlaku. Selain itu, fungsi dari Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional dalam pelayanan publik adalah memastikan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan juga kebijakan dari kementerian dapat tersampaikan dan dapat diimplementasikan di tingkat tapak dan juga dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat.